Walaupun tidak bisa ilmu silat, tapi pengetahuan Wang Yuyan mengenai teori ilmu silat dari berbagai golongan sangatlah luar biasa. Tidak hanya dapat mengenali jurus-jurus dan teori dari berbagai ilmu silat, tapi Nona Wang mempunyai pengetahuan tentang sejarah berbagai golongan, pusaka berbagai partai persilatan, bahkan juga teori tentang keunggulan dan kelemahan, serta cara untuk mengatasi berbagai ilmu silat tersebut. Di sepanjang kisah Demigod and Semi-Devil, Wang Yuyan memperlihatkan pengetahuannya itu. Mari kita simak daftar pengetahuan dari Wang Yuyan yang bisa kita lihat di novel Demigod and Semi-Devil. Sekte Pengemis, ilmu tongkat pemukul anjing. Wang Yuyan mengatakan kepada Acu bahwa biarpun mereka menggabungkan pengetahuan yang berasal dari Water Pavilion dan keluarga Murong, juga perpustakaan dari Gua Giok, mereka tetap tidak mengetahui teknik ilmu tongkat pemukul anjing secara lengkap, terutama rahasia dari pengerahan tenaga dalamnya. Wang Yuyan dapat mengetahui kesalahan pada metode latihan dari Murong Fu sewaktu dia mempraktekkan ilmu tongkat pemukul anjing. Ilmu kipas dari Kunlun. Ilmu silat dari Zhu Danzhen yang dikenali oleh Wang Yuyan berdasarkan cerita dari Tuan Yu. Wang Yuyan dapat dengan tepat mengetahui jurus ke-38 dari ilmu silat yang dinamakan ilmu Bone Piercing Fan. Ilmu silat dari Shaolin. Ilmu khas dari pendeta Xuanbei dari Shaolin terdiri dari 19 jurus terpisah. Wang Yuyan mengatakan ilmu ini merupakan ilmu ke-48 dari 72 ilmu Shaolin. Wang Yuyan juga mengatakan bahwa Xuanbei tidak dibunuh oleh Murong Fu karena sepupunya itu tidak menguasai Veda Scepter Style yang sangat sulit dipelajari. Wang Yuyan juga bisa jadi menguasai secara teori ke-72 ilmu sakti dari Shaolin. Ilmu dari partai Hidden Ox. Wang Yuyan dan Tuan Yu sewaktu berdiskusi tentang Ge Baisui yang terbunuh dengan jurusnya sendiri, menurut Wang Yuyan, itu adalah variasi keempat dari jurus ke-9 dari ilmu cambuk andalan dari Hidden Ox. Wakung Dafa. Sewaktu melihat ilmu menghisap energi dari Tuan Yu, Wang Yuyan mengenalinya. Ilmu tersebut mirip sebagai Wakung Dafa, sebuah ilmu yang sangat jahat yang ditakuti segenap rimba persilatan. Sejarah ilmu dari keluarga Jin dari Yunan. Wang Yuyan mengetahui sejarah ilmu yang diciptakan oleh Jin Gongguang. Dia tahu bahwa ilmu ini memiliki 64 jurus, tapi keturunan dari Jin Gongguang melupakan 5 jurus, sehingga tinggal 59 jurus yang masih diturunkan sampai generasi berikutnya dari keluarga Qin. Sekte Xingcheng dari Sichuan. Wang Yuyan mampu menjelaskan bahwa di antara huruf Jing terhadap 9 serangan, dan di antara huruf Cheng terhadap 18 penghancur. Selain itu, Wang Yuyan juga dapat menerka marga dari jago Sekte Xingcheng yang bernama Simalin. Bahkan Wang Yuyan dapat menganalisa kalau salah satu dari 9 serangan seharusnya dipisah menjadi 2 serangan, dan sebaliknya 3 penghancur dari 18 penghancur harusnya dilebur menjadi 1. Inilah salah satu bukti dari keterampilan dan kemampuan dari Wang Yuyan dalam melihat teori dari ilmu silat. Sekte Peng Lai dari Shandong. Zhu Baopun saat itu menyamarkan tekniknya, namun dapat dibongkar oleh Wang Yuyan. Karena Wang Yuyan mengetahui sejarah dan ilmu silat dari Sekte Peng Lai, Wang Yuyan juga mengetahui sejarah dan permusuhan antara Sekte Xingcheng dan Sekte Peng Lai, termasuk juga rencana rahasia dari Hai Fengzi. Bahkan, Wang Yuyan juga mengajari Zhu Baopun untuk mengkombinasikan ilmu-ilmu dari Xingcheng dan Peng Lai, sehingga dapat mengalahkan Simalin dan
tetua Partai Xinjiang. Wang Yuyan juga dapat membongkar ilmu dari tetua Chen dari sekte pengamis. Dia mengetahui teknik pukulan yang digunakan oleh tetua Chen dari sekte pengamis. Selain itu, dia juga dapat membongkar ilmu lain dari tetua Chen, yaitu jurus karung goni. Dia menggabungkan ilmu dari Tabi Mountains dan dari keluarga Ruan. Tidak hanya itu, Wang Yuyan bahkan mampu membongkar asal-usul gelap dari tetua Chen. Formasi tongkat pemukul anjing dari sekte pengemis. Formasi ini dapat dibongkar karena Wang Yuyan mengetahui teorinya. Jurus cakar naga dari Xiaofeng. Wang Yuyan mengenali dua jurus dari cakar naga yang dipraktikkan oleh Xiaofeng. Walaupun Wang Yuyan dapat menebak jurus yang digunakan Xiaofeng terhadap Pao Putong dan Feng Peng'e, tetaplah dia tidak dapat mampu menolong keduanya karena gerakan dari Xiaofeng yang terlampau cepat. Wang Yuyan juga mengetahui ilmu dari teknik menangkap naga yang dipraktekkan oleh Xiaofeng. Tapi sekali lagi, walaupun Wang Yuyan ingin memberitahu Murongfu, eksekusi cepat yang dilakukan oleh Xiaofeng membuat Murongfu tidak berkutik sewaktu menghadapi Xiaofeng. Wang Yuyan juga mengetahui ilmu 24 tongkat penakluk iblis. Ini dibuktikan saat Wang Yuyan bertemu tetua Shi, di mana dia mengatakan karena tubuhnya yang pendek, tetua Shi tidak dapat menjalankan dua jurus dari 24 ilmu itu dengan sempurna. Wang Yuyan juga mengetahui ilmu golok dari tetua Wu, yaitu pedang 3 kekuatan pintu luar biasa. Sewaktu melihat seorang prajurit dari Xixia menghindari serangan panah dari Tuan Yu, Wang Yuyan dapat mengenali bahwa prajurit Xixia ini adalah ahli gulat. Ini membuktikan bahwa Wang Yuyan juga mengetahui ilmu gulat yang ada di kerajaan Xixia. Wang Yuyan juga mampu mengenali prajurit Xixia yang adalah anggota dari Partai Tiga Cakar di Jinan, sehingga Wang Yuyan dapat mengajari Tuan Yu untuk mengajari kelemahan dari prajurit itu, yaitu kelemahannya di jalan darah Zhejiang. Lingpo Weibo. Wang Yuyan yang awalnya hanya pernah mendengar ilmu Lingpo Weibo dari Partai Xiaoyao, hanya beberapa kali melihat Tuan Yu menggunakan ilmu langkah itu, sudah dapat memahami konsepnya. Dari sini bisa terlihat kecerdasan dan bakat dari Wang Yuyan untuk mengetahui teori ilmu silat, tidak hanya berdasarkan hafalan, tapi hanya dalam melihatnya saja dia sudah bisa mengerti. 17 teknik golok berbeda yang dipraktekkan oleh Murongfu yang menyamar. Sewaktu Murongfu yang menyamar sebagai Lian Zhong bertarung melawan Tuan Yu, dia menggunakan 17 jurus golok dari 17 golongan berbeda untuk menyamarkan identitasnya. Wang Yuyan berhasil mengenali ke semua 17 jurus itu. Tidak hanya itu, Murongfu kemudian melancarkan 50 jurus lainnya, dan Wang Yuyan tetap dapat mengenali semua 50 jurus itu. Ini membuktikan betapa hebatnya pengetahuan dari Wang Yuyan. Ilmu silat dari 36 gua dan 72 pulau. Wang Yuyan bisa mengetahui semua jurus dari para pemilik 36 gua dan 72 pulau. Pendeta Tao yang tidak diketahui. Wang Yuyan mampu mengajari Tuan Yu untuk mengalahkan pendeta Tao ini menggunakan dua jurus yang diberitahukan Wang Yuyan kepada Tuan Yu. Ilmu guntur dan kilat. Sewaktu menganalisa kematian dari Taois 9 sayap, Wang Yuyan mampu menganalisa ilmu silat dan penyebab kematiannya hanya berdasarkan luka yang dideritanya. Saat menghadapi Wu Laota, Wang Yuyan mampu mengetahui rahasia kelemahan dari Wu Laota, yaitu di jalan darah Tianzhong di pundak dan Jing Leng Yuan di belakang siku. Wang Yuyan juga mampu mengenali ilmu silat dari Dewa Pedang Chu Po Fan. Wang Yuyan juga mengetahui ilmu silat dari keluarga Tuan, seperti ilmu 9 jari matahari dan ilmu pedang 6 nadi dewa. Dari sini kita bisa melihat betapa hebatnya pengetahuan dari Wang Yuyan. Ada banyak sekali teori-teori ilmu silat yang bisa dia hafalkan. Memang hanya teori.
Dia sendiri memang tidak bisa melatihnya, karena dia tidak pernah belajar ilmu bela diri. Tetapi pengetahuannya mampu membuatnya membantu para pesilat-pesilat yang lain seperti Wurongfu dan Tuan Gu. Itulah Nona Wang dengan otaknya yang sangat cerdas. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video yang lain.